Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala aidan innallaha ma'as sabirin. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin keluarga besar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengharap ridho Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada siang hari ini kita patut untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan nikmat iman, kemudian nikmat Islam, juga nikmat ihsan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, baik yang kecil ataupun yang besar, yang tidak bisa dihitung satu persatu karena memang keterbatasan kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para pengikut-pengikut Nabi, dan juga kita sebagai umat Nabi sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah diberikan syafaatul kubra. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khotib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni disiplin hidup sesuai dengan ajarannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sering mengatakan sebagai makhluk Allah ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh Rasulullah, dan ingin dicintai oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini, setelah kita melihat dari berbagai literatur dan berbagai pendapat-pendapat ataupun ceramah-ceramah dari para dai, kami dapat menyimpulkan ada beberapa tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengapa saya sampaikan ini sebagai satu ketafakuran kita sebagai tasakuran kita pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita senantiasa hidup di alam dunia ini ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala benarkah kita telah dicintai oleh Allah? Maka marilah kita menyimak apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang pertama adalah orang yang ada tanda-tanda dicintai Allah adalah hobi untuk beribadah, hobi berinfak, hobi berdermawan. Hobi beribadah ini maksudnya bahwa dalam tahapan-tahapan beribadah, kalau saya pelajari ada 4 kan. Yang pertama, ibadah itu akan menjadi beban. Jadi yang pertama menjadi beban.
baik khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu menjadi beban bagi kita. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakannya atau mampu untuk mensolusikannya, maka kita akan terbawa dengan beban itu. Setelah beban itu baru kita menaik menjadi kewajiban. Jadi ibadah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat manusia, khususnya ibadah mahdoh, ibadah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian meningkat yaitu tentang kebutuhan. Jadi ibadah itu nanti menjadi kebutuhan, dan insya Allah hadirin jamaah Jumat yang hadir di sini adalah itu sudah merupakan kebutuhan, ibadah merupakan kebutuhan. Tapi yang terakhir adalah ibadah itu sudah menjadi hobi, sudah menjadi keinginan, sudah menjadi mindset bagi kita, sudah menjadi hal-hal yang apabila itu ditinggalkan maka akan terasa berat bagi kita. Oleh karenanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, salah satunya adalah hobi untuk beribadah. Jadi ibadah itu sudah menjadi hobi. Kalau hobi itu kan sesuatu yang sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh kita, dan apabila kebiasaan itu tidak dilakukan maka kita seolah-olah akan ada kekurangan. Jadi yang pertama beban, yang kedua kewajiban, yang ketiga kebutuhan, dan yang intinya adalah menjadi hobi. Bagaimana kita nikmat melaksanakan perintah Allah, nikmat melaksanakan perintah Rasul. Dan kenikmatan ini memang bisa dirasakan oleh kita, tidak bisa dirasakan oleh yang lain kadangkala ya. Kenikmatan kita berdekatan dengan Allah kadangkala sulit untuk dirasakan oleh orang lain. Sehingga kadangkala kalau kita menilai orang yang dekat kepada Allah seolah-olah itu di luar pemikiran kita, di luar keilmuan kita, karena memang dia sudah cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan ini sering disampaikan, yaitu bertakwa pada Allah. Bertakwa dan takut melakukan maksiat. Bertakwa secara minimalis memang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tetapi secara maksimal bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh kita semua itu ujung-ujungnya adalah takwa. Menjadi orang-orang yang muttaqin, dan itu sudah ada pada tingkatan yang tertinggi. Pertama kita menjadi muslim, orang yang taat pada Allah. Kemudian menjadi mukmin, kita menjadi orang yang beriman pada Allah. Kemudian kita menjadi muhsin, orang yang senantiasa dalam hidupnya dilihat oleh Allah, walaupun tidak ada yang melihat secara manusia, tetapi Allah senantiasa melihat kepada kita. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, walaupun engkau tidak melihat Allah, tetapi Allah senantiasa melihat kepada kita. Dan itu pada setiap kegiatan dan setiap sesuatu yang dilakukan oleh kita, maka Allah senantiasa memonitor kepada kita. Muhsin. Kemudian yang selanjutnya menjadi mukhlis, orang yang ikhlas. Yang ikhlas hanya karena Allah, melaksanakan perintah Allah, tidak karena manusia. Dan ukurannya adalah baik banyak orang ataupun sedikit orang, dia tetap konsisten, dia tetap komitmen, dia istiqomah melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang selanjutnya yang paling tinggi adalah yang muttaqin, adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya tadi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tapi dalam kegiatan-kegiatannya dia senantiasa hati-hati. Takwa itu bisa diartikan hati-hati, senantiasa bisa diartikan takut, dan takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada manusia. Takut kepada Allah kita mendekat, tapi takut kepada manusia kita menjauh. Kalau kita takut pada Allah harus mendekat. Nah, kita terbalik kadangkala. Takut kepada Allah jadi jauh dari kegiatan-kegiatan kemasjidan, kegiatan-kegiatan sholat dan lain sebagainya. Padahal harus mendekat. Jadi takwa adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia memang jauh, karena manusia kadangkala
kegiatannya atau kesombongannya melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ciri atau tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bertobat. Bertobat, tobat adalah T-nya itu tidak, A-nya akan, U-nya ulangi, B-nya berbuat, A-nya apa, T-nya tercela. Jadi tidak akan ulangi berbuat apa yang tercela atau terkutuk. Jadi orang yang taubat adalah orang yang senantiasa mengakui segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kemudian yang kedua menyesali segala apa yang diperbuat, kemudian tidak akan kembali kepada apa yang diperbuat itu. Oleh karenanya taubat kepada Allah itu lebih mudah taubat kepada manusia. Jadi taubat kepada Allah kita mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, kemudian tidak akan melakukan kembali, dan itu pasti Allah akan mengampuni segala manusia apabila segala dosa yang dilakukan oleh manusia apabila kita melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Tidak ada sesuatu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Memang ada dalam Al-Quran syirik, ya. Syirik tidak akan diampuni oleh Allah, itu juga kalau ke bawah mati. Jadi kalau kita berbicara bahwa Allah itu banyak, Allah itu beranak, lalu mati, nah itu memang tidak akan diampuni. Tapi kalau kita begitu berbicara terhadap Allah banyak dan sebagainya, kemudian kita istighfar, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Jadi kesimpulannya tidak ada sesuatu yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kita taubat itu memang lebih mudah bagi Allah, tapi sulit untuk manusia. Karena manusia ada persyaratan yang keempat, mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, kemudian tidak akan mengulangi lagi, dan yang keempatnya adalah minta maaf atau dimaafkan. Di tingkat maaf inilah yang sulit kadangkala dilakukan oleh manusia. Kadangkala kalau kita ada orang yang berantem berkelahi, mahasiswa dengan mahasiswa misalnya, kemudian kita akurkan, kemudian dia bersalaman, kadangkala mengatakan saya maafkan tapi sorry untuk melupakan. Nah, jadi kadangkala dimaafkan tapi masih tidak dilupakan. Oleh karenanya saya maafkan dan saya lupakan. Nah, itulah yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Apalagi kalau dalam istilah Sunda, moal dimaafkan 7 turunan. 7 turunan kan banyak. Anak, cucu, buyut, bau, jangga wareng, udeg-udeg, gantung siwut. Jadi berapa puluh tahun itu kalau kita punya masalah dengan orang, kemudian mengatakan tidak akan diampuni 7 turunan. Oleh karenanya baik-baiklah kepada manusia. Jangan sampai manusia atau kita antar sesama itu menyakiti hati manusia itu sendiri. Karena sulit. Kalau sudah sakit hati akan sulit untuk diperbaikinya. Dan itu akan selalu ingat apa yang dilakukan oleh kita. Kecuali yang tadi, yang dicintai oleh Allah, maka dia akan melupakan segalanya. Kemudian yang keempat adalah kita sabar. Kalau kita ingin menjadi tanda orang yang dicintai Allah adalah yang sabar. Sabar, baik sabar dalam musibah, sabar dalam taat, kemudian sabar apabila melihat satu kemaksiatan. Utamanya adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita terus menerus untuk senantiasa berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan jangan bosan menjadi orang yang baik. Karena kita hidup ini adalah senantiasa mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tanda orang yang dicintai Allah, senantiasa kita bertawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah kita bertawakal pada Allah yang maha agung dan maha tinggi. Jadi tawakal menggantungkan diri pada Allah, bahwa segala sesuatu hanya Allah lah yang patut kita pinta, yang hanya Allah lah yang patut kita sembah, dan jangan kepada yang lainnya, kepada batu, gunung, kemudian yang lain, pokoknya syirik. Jangan, kita harus memberantas kesirikan-kesirikan yang ada di muka bumi ini. Itulah hadirin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, salaman daiman ala Rasulillah
Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya tanda orang yang dicintai Allah adalah yang senantiasa menegakkan keadilan, kemudian yang senantiasa berjihad di jalan Allah, kemudian juga yang senang melakukan sholat malam, kemudian suka kebersihan dan lain sebagainya. Itulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri pribadi dan umumnya hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu sudah selayaknya dan selaiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, dan diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adhilna jannata mal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa akhrij minad dunya mal iman wa khadim lana minal jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah li wa lakum.